ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan dan datangnya 1 Syawal 1443 Hijriah, umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan yaitu tasbih, takbir, tahmid dan tahlil untuk membesarkan Allah, yang mana pada hari ini yaitu kemenangan umat Islam, yaitu merayakan Idul Fitri, fitrah, yaitu kembali menjadi suci, yang mana hari Idul Fitri ini, yang mana dosa-dosa kita dihapuskan, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Inilah kita kesempatan pada hari ini, yaitu Idul Fitri ini, kembali menjadi suci, yang mana seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah ibarat yang kita melaksanakan Idul Fitri ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mana pada kemarin kita telah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan penuh, dari hari 1 sampai ke 10, kemudian di hari 11 sampai ke 20, kemudian dari hari 21 sampai ke 30, yang mana bulan pembakar dosa, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan pembakar dosa, bulan itkun minan nar, dijauhkan dari api neraka, yang mana sebulan penuh kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan beribadah kepada Allah. Kita kuatkan kualitas ibadah kita, sholat sunnah kita, qiyamul lail, sholat duha, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, itu dalam puasa pada bulan Ramadan. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kita. Maka hari ini, di hari yang fitrah ini, di hari yang suci ini, mari kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil. Maka di hari yang fitrah ini,
Mari kita bertafakur, bertaubat kepada Allah semurni-murninya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga, di bawahnya sungai yang mengalir. Inilah balasan bagi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian di Yaumil Idul Fitri ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang selama ini ibadah kita, apakah ada peningkatan di tahun ini? Manakah lebih berkualitas di tahun ini dan tahun akan datang? Maka koreksilah dalam diri kita, nilailah dalam diri kita, sejauh mana amal ibadah kita pada tahun ini. Apa kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita untuk selanjutnya? Masyarul muslimin rahimakumullah. Di hari yang fitrah ini, yaitu kembali menjadi suci, apa yang kita maknai Idul Fitri ini? Di hakikat Idul Fitri ini apa sebenarnya yang kita petik pelajarannya? Apakah Idul Fitri ini hanya sekedar merayakan hari raya kita? Karena Idul Fitri ini kita bisa mudik lebaran, bisa memakai baju baru. Tetapi yang kita maknai Idul Fitri ini, hari fitrah ini adalah kita kembalikan diri kita itu menjadi suci. Yang kita maknai itulah sebenarnya kita jaga ukhuwah kita, silaturahim kita, kerabat kita. Berapa yang pernah kita lakukan kesalahan, kekhilafan, mari kita meminta maaf kepada saudara kita. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, mari kita meminta maaf. Kemudian kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita, mari kita berbakti kepada orang tua kita di Yaumil Idul Fitri ini. Ingat jasa-jasa mereka, wabil khusus kepada orang tua kita. Kita tanyakan kabar kepada orang tua kita. Jangan kita ibarat pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, lupa kacang akan kulitnya, lupa kepada orang tua kita. Di Yaumil Idul Fitri ini, hari yang fitrah ini, mari kita meminta maaf kepada orang tua kita. Pernahkah kita salah kepada orang tua kita dan kepada saudara kita, kepada kerabat kita dan saudara umat-umat yang lain? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka di Idul Fitri ini yang kita tanamkan pada diri kita yaitu bertakwa kepada Allah. Kita petik pelajaran yaitu orang-orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, yaitu mengetahui lagi maha mengenal. Dalam hidup kita ini adalah yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan sifat-sifat terpuji bagi Allah, bukan sifat-sifat tercela. Maka inilah dipandang nilai di sisi Allah.
Allah tidak marah kalau kita tidak membawa harta dalam hidup kita, tidak marah. Allah tidak marah kalau kita wafat nanti tidak bawa jabatan. Allah tidak marah, tidak bawa kedudukan, tahta, kekuasaan. Yang Allah inginkan dalam hidup kita ini adalah bertakwa kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi kesempatan dalam hidup ini adalah mari kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalam hidup ini sampaikanlah yang mana amar ma'ruf nahi mungkar lewat ceramah, lewat khutbah, lewat pengajian. Inilah tugas kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di Yaumul Idul Fitri ini, di hari fitrah ini, di hari yang suci ini, yaitu kita tingkatkan ketakwaan kita. Tiada ketakwaan tanpa keimanan dalam hidup kita. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebelum kita wafat, sebelum kita mati, bertakwa dulu kepada Allah. Inilah tujuan dalam hidup kita ini. Mari kita takwakan diri kita kepada Allah. Ingat mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita hidup ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Begitulah proses dalam kehidupan ini. Ibadah yang telah berapa, maka koreksi dalam hidup ini berapa yang kita tingkatkan. Berapa sholat 5 waktu kita, sholat sunnah kita. Apakah kita hanya sholat Jumat saja, tidak pernah sholat 5 waktu? Mungkin kita hanya sholat Idul Fitri saja dengan Idul Adha setahun 2 kali. 5 waktu apalagi. Tentu ini kita koreksi dalam diri kita. Karena apa? Amal ibadah ini nanti yang kita bawa nanti ke alam kubur. Betapa beratnya di yaumil hisab nanti kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Yang mana sholat kita dulu ditimbang nanti. Yang mana di mahkamah Allah itu sholat kita selama hidup ini, ngapain hidup kita ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama hidup ini. Apakah lebih banyak berhura-hura mengumpulkan harta, melaksanakan kejian dalam hidup kita ini, sifat-sifat yang tercela dalam hidup ini. Tentu kita apa? Mari kita bertaubat kepada Allah. Taubat semurni-murninya. Hilangkan dalam diri kita ini sifat-sifat yang mana tercela, yang dibenci oleh Allah. Sifat-sifat hasad, dengki dalam diri kita. Sifat-sifat penyakit hati dalam diri kita. Sifat-sifat suap menyuap dalam diri kita. Sogok menyogok dalam diri kita. Memakan
sirna, kekuasaan akan habis. Yang kita bawa nanti yaitu ibadah. Keluarga kita tinggalkan, harta kita tinggalkan dalam hidup ini. Apabila kita wafat, yang mana amal ibadah yang kekal yang mengikuti kita di alam kubur nanti. Yang lainnya, harta yang kita kumpulkan tinggal di dunia. Kendaraan yang kita kumpulkan tinggal di dunia. Ladang kita tinggal, rumah kita tinggal, ladang sawit, ladang karet, semua tinggal di dunia. Keluarga yang kita cintai, anak yang kita cintai, cucu yang kita cintai, tinggal di dunia. Mereka hanya mengantarkan kita sampai ke makam. Setelah itu mereka pulang. Hanya sendirilah kita di alam kubur. Betapa beratnya kalau kita di alam kubur, kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Begitulah proses di alam kubur kalau kita nanti disiksa, yaitu panas berterus kelanjutan. Kemudian gelap gulita, kemudian sempit, kemudian bau bangkai. Begitulah kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Kalau kita memiliki amal ibadah, insya Allah kubur kita akan diluaskan dan dilapangkan di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah dalam hidup kita ini, bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ingat kematian. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Sejauh mana sholat kita pada hari ini, ibadah ritual kita sejauh mana, ibadah sosial kita sejauh mana, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita sesama manusia, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka ibadah kita sejauh mana pada hari ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu butuh proses dan perjuangan dalam hidup kita ini. Yang mana untuk apa? Mendapatkan kedudukan derajat di sisi Allah. Yang mana Allah tidak pandang orang-orang yang bertakwa walaupun dia keturunan bangsawan, yaitu orang berkedudukan, penguasa. Allah akan tidak pandang di sisi Allah. Kalau mereka di sisi Allah bertakwa, maka tinggilah derajatnya. Kalau mereka rendah di sisi Allah nilai takwanya, maka rendahlah. Allah tidak pandang walaupun itu kuli bangunan, buruh pabrik, buruh pertanian. Kalau tinggi takwanya di sisi Allah, maka tinggilah. Kalau rendah di sisi Allah, maka rendahlah. Maka kita ketahui, yaitu seperti orang-orang yang bertakwa pada dahulu, yaitu Bilal bin Rabah. Karena bertakwa kepada Allah, nilai sisi takwanya ditingkatkan di sisi Allah. Inilah kita contoh pada hidup kita ini. Kita petik pelajaran pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam takwa ini, mari kita implementasikan dalam hidup kita ini, yaitu dekatkan diri kita kepada Al-Quran, kepada hadis sebagai sumber hukum Islam kita. Maka terapkanlah secara kehidupan kita ini, sosial, politik, perekonomian, ketentuannya secara syariah dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Id ini adalah, marilah kita petik, yaitu hari fitrah ini kita kembali menjadi suci. Idul Fitri kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dihapuskan kesalahan kita. Mari kita meminta maaf kepada saudara kita yang pernah kita khibah, yang pernah kita gunjingkan, yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi. Hari ini kita meminta maaf kepada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, dan saudara yang lain, kepada tetangga kita. Hari fitrah ini, mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita sesama umat Islam yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian marilah kita bertakwa kepada Allah,
yaitu sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Jangan memperadukan antara hak dan batil. Allah tidak akan terima kalau kita sholat kita kerjakan iya, mabuk kita kerjakan iya, judi online kita kerjakan iya, togel kita kerjakan iya. Allah akan tolak, Allah akan tidak terima. Maka ibarat kita memperadukan antara hak dan batil, minyak dan air kapanpun tidak akan bersatu, tidak akan mau bersatu. Begitulah dalam hidup kita ini. Maka belum kita menanamkan sifat takwa dalam diri kita, belum taubat semurni-murninya. Pembegalan dilakukan iya, perampokan iya, mencuri iya, sholat dilakukan iya, tidak akan terima oleh Allah. Kalau kita mau mencuri silakan mencuri, merampok silakan merampok, tapi tahan azabnya di api neraka. Maka daripada itu kita petik apa? Bertaubat kepada Allah, tinggalkan sifat-sifat tercela dalam hidup kita ini. Supaya apa? Diterima amal ibadah kita di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan kathiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal ilmi, abwabal barakati, abwabal jannati, abwabal quwwati
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma najihna fil imtihan ya Allah. Allahumma najihna fil imtihan ya Rahman. Allahumma najihna fil imtihan ya arhamar rahimin. Ya hayyun ya qayyum idhab mauta qalbi ya qayyum ma dumtu musila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Kamboja. Allahumma ansur ikhwana fi Thailand. Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwana fi Misra. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.